Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah psikologi belajar akan menjelaskan tentang teori, jenis, dan aktivitas belajar. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu teori-teori belajar. Teori-teori belajar terdapat 4 bagian. Yang pertama, teori belajar psikologi behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar psikologi humanistik. Dan yang keempat, konsep belajar menurut Islam. Yang pertama, teori belajar psikologi behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Perubahan belajar merupakan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Yang ketiga, teori belajar psikologi humanistik. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Teori apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuan untuk memanusiakan manusia. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, konsep belajar menurut Islam. Aktivitas belajar sangat terkait dengan proses pencarian ilmu. Islam sangat menekankan terhadap pentingnya ilmu. Al-Quran dan Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Di dalam Al-Quran, kata al-ilm dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali, seperti yang termaktub dalam wahyu yang pertama turun kepada baginda Rasulullah SAW, yakni surah Al-A'laq ayat 1-5. Ayat ini menjadi bukti bahwa Al-Quran memandang aktivitas belajar merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan belajar dapat berupa menyampaikan, menelaah, mencari, dan mengkaji serta meneliti. Selanjutnya, jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar diantaranya adalah belajar arti kata-kata, belajar kognitif, belajar menghafal, belajar teoritis, belajar konsep, belajar kaidah, belajar berpikir, belajar keterampilan motorik, dan belajar estetis. Yang pertama, belajar arti kata-kata. Maksudnya adalah orang mulai menangkap arti yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan. Yang kedua, belajar kognitif. Dalam belajar kognitif, objek-objek yang ditanggapi tidak hanya bersifat material, tapi juga yang bersifat tidak material. Objek-objek yang bersifat material misalnya orang, binatang, bangunan, kendaraan, perabot rumah tangga, dan tumbuh-tumbuhan. Objek-objek yang bersifat tidak material misalnya seperti ide kemajuan, keadilan, perbaikan, pembangunan, dan lain sebagainya. Bila tanggapan berupa objek-objek material dan tidak material telah dimiliki, maka seseorang telah mempunyai alam pikiran kognitif. Itu berarti semakin banyak pikiran dan gagasan yang dimiliki seseorang, semakin kaya dan luaslah alam pikiran kognitif orang tersebut. Yang ketiga, belajar menghafal. Menghafal adalah suatu aktivitas menanamkan materi verbal dalam ingatan, sehingga nantinya dapat diingat kembali secara harfiah sesuai dengan materi yang asli. Yang keempat, belajar teoritis. Bentuk belajar ini bertujuan untuk menempatkan semua data dan fakta atau pengetahuan dalam suatu kerangka organisasi mental, sehingga dapat dipahami dan digunakan untuk memecahkan problem-problem seperti terjadi dalam bidang studi ilmiah. Yang kelima, belajar konsep. Belajar konsep atau pengertian adalah
satuan arti yang memiliki sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapinya, sehingga objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Dalam arti lain, belajar konsep adalah berpikir dalam konsep dan belajar pengertian. Taraf ini adalah taraf komprehensif. Taraf pertamanya adalah taraf pengetahuan, yaitu belajar reseptif atau menerima. Dan taraf kedua adalah dalam taraf berpikir. Yang keenam, belajar kaidah. Belajar kaidah adalah bila dua konsep atau lebih dihubungkan satu sama lain, terbentuk suatu ketentuan yang mempresentasikan suatu keteraturan. Orang yang telah mempelajari suatu kaidah mampu menghubungkan beberapa konsep. Yang ketujuh, belajar berpikir. Dalam belajar ini, orang dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan, tetapi tanpa melalui pengamatan dan reorganisasi dalam pengamatan. Masalah harus dipecahkan melalui operasi mental, khususnya menggunakan konsep dan kaidah serta metode-metode bekerja tertentu. Yang kedelapan, belajar keterampilan motorik. Orang yang memiliki suatu keterampilan motorik mampu melakukan suatu rangkaian gerak-gerik jasmani dalam urutan tertentu dengan mengadakan koordinasi antara gerak-gerik berbagai anggota badan secara terpadu. Yang sembilan, belajar estetis. Bentuk belajar ini bertujuan membentuk kemampuan menciptakan dan menghayati keindahan dalam berbagai bidang kesenian. Baiklah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu aktivitas belajar. Beberapa ahli telah menjelaskan pengertian aktivitas, dan saya hanya mengambil dua pendapat saja. Yang pertama, pendapat dari Sadirman. Menurut Sadirman, aktivitas belajar merupakan aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dan menurut Hamalik, aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pembahasan tentang definisi aktivitas belajar itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan proses kegiatan individu baik fisik atau non yang dilakukan guna mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun ciri-ciri dari aktivitas belajar terbagi 6, yaitu yang pertama terjadi secara sadar, yang kedua bersifat fungsional, yang ketiga positif dan aktif, yang keempat tidak bersifat sementara, yang kelima bertujuan dan terarah, dan yang keenam mencakup seluruh aspek tingkah laku. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai teori, jenis, dan aktivitas belajar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.